Di video bacaan kali ini gue mau nge-review buku yang berjudul Manajemen Pendidikan Islam Kontemporer. Jadi buku ini didapatkan oleh gue di Gramedia. Waktu itu gue baca 2 minggu, sekitar 6 bulan lalu, selama 2 minggu atau 2 minggu lebih. Lumayan lama karena memang ini lumayan tebal dan juga seru. Cuman ini secara teoritis ya, jadi secara bahasa itu lumayan tinggi, jadi lumayan gue juga menghabiskan waktu lebih lama, 2 minggu lebih untuk menghabiskan buku ini. Buku ini dibahas atau ditulis oleh Dr. Muhammad Hambal MAG dan juga Dr. Mualimin MPDI. Jadi teman-teman bisa akses buku ini khususnya untuk mahasiswa-mahasiswi di jurusan administrasi pendidikan, kemudian manajemen pendidikan dan manajemen pendidikan Islam juga. Itu menarik banget untuk bahas atau untuk mengakses buku ini untuk referensi jurnalnya, untuk referensi makalah dan yang lainnya. Buku ini bisa didapatkan di e-commerce dan juga Gramedia juga. So, gue mau review buku ini dimulai dengan kata era disrupsi ya, karena buku ini difokuskan kepada kontemporerisme gitu ya. Jadi kontemporer dalam kajian namanya revolusi industri 4.0 dan juga pemasaran secara kontemporer. Oke, biar lebih nggak bingung lagi, gue mau bahas dulu. Tadi kan gue bilang era disrupsi. Oke, pengertian era disrupsi menurut Renat Kasali dalam buku ini itu adalah suatu gangguan, di mana gangguan itu mengganggu setiap industri atau aspek apapun yang memang tidak siap akan adaptismenya ya, tidak beradaptasi terhadap yang namanya era disrupsi ini. Karena kata disrupsi ini kan berasal dari kata atau artinya itu adalah gangguan. Nah, apa yang mengganggu atau siapa yang mengganggu? Gangguan ini adalah teknologi atau pembaharuan. Jadi, teknologi bisa mengganggu setiap industri atau setiap aspek apapun kalau industri tersebut ataupun aspek tersebut tidak adaptif terhadap yang namanya pembaharuan. Jadi, disrupsi ini adalah gangguan. Siapa itu? Yaitu teknologi atau pembaharuan. Nah, kenapa era disrupsi dibahas di dalam buku ini? Padahal kan manajemen pendidikan Islam secara kontemporer. Karena kontemporer tadi. Jadi, revolusi industri 4.0 ini atau disrupsi ini itu sangat relevan dengan perkembangan yang namanya pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Oke, hopefully ini kelihatan semuanya. Gue harap semuanya kelihatan lah tulisannya. Karena ini video pertama juga ya, nggak apa-apa ya. Terus, kenapa pendidikan Islam bisa atau sangat membutuhkan dengan yang namanya perkembangan era disrupsi ini? Karena begini, secara data di dalam buku ini juga pendidikan Islam itu pesantren, kemudian madrasah dan yang lainnya. Madrasah atau pesantren atau yang lainnya ya, pokoknya yang pendidikan Islam itu notabene-nya adalah pendidikan secara Islami atau secara syariah, itu menjadi pilihan kedua atau ketiga masyarakat Indonesia. Jadi let's say nih, misalnya gue punya anak, pasti secara top of mind gue gitu untuk memilih pertama, the first choice itu untuk masuk ke negeri ataupun swasta yang bagus gitu lah. Dalam tanda kutip adalah yang umum, sehingga dia bisa adaptif nanti ketika dia sudah besar atau nanti kuliah atau nanti bekerja. Nah, kalau misalnya nggak dapet, kasarnya adalah masuk ke madrasah ataupun ke pesantren dan yang lainnya. Ya, walaupun itu secara riset belum menentukan secara pasti juga, tapi banyak setelah di sini ya di riset di buku ini adalah pendidikan Islam itu sebagai second choice atau third choice, sebagai pilihan kedua ataupun pilihan ketiga. Oleh karenanya, pendidikan Islam punya tanggung jawab dan punya PR banyak terhadap yang namanya perkembangan. Perkembangan apa? Perkembangan era disrupsi, perkembangan revolusi 4.0, perkembangan yang lainnya. Nah, apa sih yang menjadi solusi untuk pendidikan Islam itu adaptif terhadap era disrupsi? Yang pertama adalah tadi teknologi. Ya, disrupsi dengan teknologi itu sangat relevan, banyak dibahas di buku dan jurnal dan riset apapun bahwa disrupsi ini sangat relevan dengan yang namanya teknologi. Nah, kenapa teknologi itu menjadi solusi pertama untuk pendidikan Islam? Karena teknologi itu bisa mengakselerasikan pembelajaran, pengajaran tentang pendidikan secara umum dan juga secara Islam juga. Dalam artian, teknologi itu bisa membantu mengakselerasi dan juga mempercepat
suatu pembelajaran terhadap tujuan pembelajaran itu juga gitu loh. Jadi pendidikan Islam juga akan terbantu dengan yang namanya teknologi. Yang kedua adalah pemasaran. Nah, gue gue suka banget di buku ini karena buku ini tuh merelevansikan ya, mengkorelasikan, menghubungkan antara SKB atau studi kelayakan bisnis dengan yang namanya pendidikan Islam. Jadi kalau teman-teman sekarang kuliah di jurusan yang memang bisnis, manajemen bisnis, ekonomi syariah, perbankan syariah, dan yang lainnya, itu pasti ada mata kuliah namanya studi kelayakan bisnis. Gue juga ngajar di salah satu mata kuliah itu, makanya gue menarik banget ya, karena studi kelayakan bisnis itu sangat bisa relevan dengan yang namanya pendidikan Islam. Karena kan biasanya studi kelayakan bisnis itu objeknya atau objek penelitian itu biasanya bisnis-bisnis secara startup, kemudian perusahaan umum, jasa, produk, dan yang lainnya. Tapi sangat jarang mahasiswa kita itu meriset tentang pendidikan Islam gitu. Makanya pemasaran ini di buku ini disimpulkan bahwa SKB studi kelayakan bisnis itu sangat dibutuhkan dalam menganalisis atau mengidentifikasi yang namanya pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam itu tidak boleh tuh lupa atau meresisten dirinya terhadap namanya studi kelayakan bisnis. Dan salah satu kajian dalam studi kelayakan bisnis adalah pemasaran. Pemasaran teman-teman bisa kaji secara lebih detail lagi. Ada Philip Kotler, ada Drucker, teori-teori manajemen pemasaran. Itu banyak yang adanya price, product, promotion, people, dan yang lainnya. Terus ada 5M gitu ya, yang anak-anak ekonomi pasti tahu. Nah, jadi inti dari buku ini adalah bagaimana kita menghadapi atau pendidikan Islam menghadapi era disrupsi ini, yaitu dengan cara salah satunya adalah dengan teknologi dan juga dengan pemasaran yang baik. Kalaupun teknologi dan pemasaran itu akan berjalan dengan baik dan ideal, itu gue pastikan ya, gue juga setuju dengan buku ini bahwa pendidikan Islam juga akan seksi dalam tanda kutip, akan adaptif dalam tanda kutip, dan juga akan laku dalam tanda kutip. Oke, gitu aja di video bacaan kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.